Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah Soft Skill for Data Science ya. Di hari Sabtu ini kita sudah sampai di pertemuan yang keempat. Kita akan membahas mulai tentang topik yang baru, yaitu tentang design thinking. Ya, ini merupakan salah satu topik yang penting sekali untuk soft skill dari teman-teman semuanya, khususnya mempersiapkan diri teman-teman menjadi seorang profesional data scientist, gitu ya. Karena menjadi profesional data scientist tidak hanya membutuhkan hard skill saja, tapi soft skill yang utama. Salah satunya adalah design thinking. Nah, di teman-teman semuanya, kalau kita berbicara mengenai design thinking, maka kita harus melihat dulu secara lebih komprehensif gitu ya, apa sih sebenarnya design thinking itu? Karena seringkali kalau mungkin teman-teman sedikit flashback begitu ya, sedikit flashback ketika teman-teman semuanya nanti bekerja dan atau mungkin beberapa sudah memiliki pengalaman berorganisasi atau memiliki pengalaman di suatu tempat gitu ya. Kita biasanya berorientasi kepada problem solving ya, problem solving atau memecahkan suatu masalah. Yang mana kalau kita melihat dari sisi teman-teman nanti sebagai seorang data scientist, harapannya ya inovasi yang dibawa untuk memecahkan masalah tersebut betul-betul membawa perbaikan gitu ya, artinya tidak hanya inovasi di atas kertas tapi betul-betul inovasi yang kemudian bermanfaat, inovasi yang kemudian digunakan gitu ya dan diimplementasikan, karena berapa banyak ada inovasi-inovasi di dunia sana gitu ya yang hanya ada di atas kertas gitu ya. Nah, inovasi hanya di atas kertas, tertumpuk di perpustakaan. Ya, inovasinya mungkin bagus, tapi tidak pernah dimanfaatkan dan tidak pernah diimplementasikan, gitu kan? Berarti ada hal lain kenapa inovasi-inovasi tersebut kemudian tidak digunakan, kemudian tidak dimanfaatkan. Ya, terlalu banyak ide, terlalu banyak wahana yang kemudian ternyata tidak bisa diimplementasikan atau kemudian orang-orang tidak tertarik untuk mengimplementasikannya. Nah, oleh karena itulah mendasari pentingnya kita menggunakan sebuah konsep berpikir yang disebut sebagai design thinking. Di design thinking ini, ya, karena kita berorientasi kepada nantinya itu memiliki interaksi dengan manusia, gitu kan, membuat inovasi yang dimanfaatkan oleh manusia, oleh masyarakat, ya, kemudian juga dinilai oleh manusia, oleh masyarakat, maka design thinking ini adalah pendekatan human centered, berbasis kepada manusia, berfokus kepada manusia, tidak hanya pada aspek teknisnya saja, tapi juga berorientasi kepada manusianya sendiri, ya, sehingga eh, pendekatan human centered atau berfokus kepada manusia ini, inovasinya memang dirancang dari seorang perancang yang mengintegrasikan antara apa, kebutuhan dari masyarakat atau manusianya serta kemungkinan teknologi yang diterapkan, lalu apa, kebutuhan supaya proses bisnisnya bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Nah, sehingga ada tiga hal di sini yang membuat kita menentukan apakah konsep berpikir kita sudah human centered, sudah design thinking atau belum. Yang pertama adalah adanya kebutuhan. Ya, adanya kebutuhan dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakatnya bisa berupa, kalau teman-teman nanti bekerja di public services gitu ya di pemerintahan, maka orientasinya adalah pada masyarakat luas. Lalu kemudian kalau bekerja pada private companies gitu ya, private sector gitu ya, yang berorientasi kepada bisnis, maka yang diharapkan di sini adalah kebutuhan dari customer atau kebutuhan dari calon customer, kebutuhan dari pelanggannya. Kalau teman-teman bekerja pada lembaga internasional, maka yang dimaksud kebutuhan di sini adalah kebutuhan dari dunia internasionalnya, gitu ya. Tapi intinya sama, dimulai dari kebutuhan, ya, kebutuhan oleh manusia, kebutuhan oleh masyarakatnya. Ya, kedua adalah possibilities of technology. Berapa banyak teknologi yang kemudian
ternyata bagus sekali, indah sekali di rancangan, ya, tapi mustahil untuk diterapkan. Nah, ada banyak sekali, ya, ada banyak sekali. Terlalu mustahil untuk diterapkan, tidak layak untuk diterapkan karena cost benefit analisisnya tidak masuk, gitu ya. Cost yang diperlukan untuk membuat teknologi atau inovasi tersebut terlalu tinggi, ya, mengalahkan benefit yang mungkin diharapkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan, ya, supaya proses bisnis bisa berjalan dengan lancar. Tiga hal ini, satu, kebutuhan dari masyarakat atau kebutuhan dari manusia, karena banyak sekali yang kemudian inovasi yang dihasilkan tidak berdasarkan kebutuhan dari manusia, tapi keinginan oleh kreatornya. Ya. Saya membuat sebuah inovasi, kenapa ya? Karena saya suka. Ya. Saya membuat inovasi data science karena apa? Karena menurut saya ini keren, gitu ya. Atau karena menurut saya, ya, saya bisanya ini, gitu. Tiga hal tadi, ya. Bisanya ini menurut saya keren, atau apa namanya? Ya karena saya maunya ini, misalnya. Nah, ini sangat rentan sekali bahwa inovasi tadi nanti tidak kemudian berkelanjutan, tidak sustainable. Sehingga kebutuhan dari manusia, kebutuhan dari masyarakat ini harus menjadi prioritas utamanya. Kemudian possibilities of technology, karena kita harus berpikir bahwa inovasi yang kita berikan, ya, sebagai seorang data scientist, inovasi yang kita berikan ini sesuatu yang feasible, sesuatu yang bisa diterapkan, ya. Kemudian requirement of business success. Nah, ini menurut Tim Brown, sehingga design thinking ini memang di antara ilmu pengetahuan sains, tapi juga ada seninya, gitu kan. Kenapa ada seninya? Sainsnya dari sisi kita memperhitungkan, ya, memperhitungkan apakah suatu inovasi itu feasible untuk diterapkan atau tidak. Tapi di sisi lain memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan masyarakat tuh kebutuhannya subjektif sekali. Gitu kan, ada masyarakat yang diberikan produk yang mewah, ternyata tidak dibeli. Mereka malah justru suka produk yang murah ternyata, gitu ya. Nah, ini hal yang ada sisi seninya, artnya, ya. Nah, sehingga di sini itu memang pemikiran seperti ini yang perlu dimiliki oleh seorang data scientist. Mungkin saya akan bercerita sedikit teman-teman semuanya dari definisi ini bahwa pendekatan human centered itu betapa pentingnya, integrasi dari ketiga hal tadi itu menjadi penting. Saya akan bercerita bahwa seringkali di dalam suatu organisasi itu hampir setiap bulan, hampir setiap tahun ada inovasi. Ya, ada inovasi, membuat model A, membuat model B, kemudian membuat inovasi A, membuat inovasi B, tapi tidak bertahan lama. Sering nggak mungkin ya, teman-teman mungkin pernah mendengar itu. Inovasinya banyak banget itu ya, bagus-bagus gitu. Tapi tidak bertahan lama. Ya, kenapa? Karena design thinkingnya tidak ada. Ya, design thinkingnya tidak ada. Ketiga hal yang dibutuhkan supaya inovasi itu sustainable tidak ada. Kebutuhan, kemudian possibilities, dan juga requirement untuk bisnis sukses. Nah, design thinking ini memang dimulai dari bagaimana kita membuat desainnya, membuat rancangannya dulu. Nah, rancangan yang paling susah adalah rancangan untuk menangkap kebutuhan dari manusianya dulu nih, ya kan? Ini merupakan soft skills karena data scientist biasanya tidak dirancang untuk memahami kebutuhan manusia, ya. Di minggu lalu kita sudah berdiskusi bahwa ada beberapa tahapan di dalam CRISP DM, ya, Cross Industrial Standard Process for Data Mining, yang merupakan metodologi standar di dalam data science, di mana di sana ada business understanding yang pertama, memahami kebutuhan bisnisnya, kebutuhan organisasi. Yang kedua adalah data understanding, memahami kondisi data, kemudian data preprocessing atau melakukan pra pengolahan data, kemudian modeling, ya, melakukan pemodelan pada data, kemudian evaluation, ya, kemudian adalah apa namanya dissemination, gitu ya, ya. Nah, dari tahapan-tahapan ini, kalian tidak melihat nih dari awal aja business understanding, tidak melihat di sana ada memahami kebutuhan masyarakatnya atau memahami kebutuhan manusianya. Nah, sehingga perlunya di sini kita melakukan ada penguatan untuk soft skill di sini, ya. Oke.
Nah, bagaimana? Ini kata kuncinya adalah bagaimana pada proses perancangannya. Proses perancangan atau desain. Desain ini adalah di mana kita memiliki tahapan yang meminta ya para calon customer atau para calon pengguna ya itu untuk memberikan masukan kepada kita ya dan berpikir out of the box gitu ya, out of the box, berpikir kreatif, berpikir inovatif gitu ya. Jadi kalau kita memiliki satu tim gitu ya, memiliki satu tim karena biasanya data scientist itu harusnya tidak tidak bekerja sendiri tapi dia memiliki tim. Ya di dalam tim tadi itu setiap partisipan diminta untuk memberikan pemikiran yang out of the box, sekreatif mungkin, seinovatif mungkin. Saya berikan contoh misalnya begini, teman-teman. Ada satu wilayah gitu ya, ada satu wilayah di suatu negara gitu ya, di mana di sana akses listriknya susah gitu ya, akses listriknya susah, investasi listrik di daerah tersebut juga luar biasa sulit. Nah, sebagai seorang data scientist, apa yang kemudian terfikir? Ada yang mungkin terfikir, oh berarti kita harus menambah anggaran ya, menambah anggaran. Menambah anggaran ini sesuatu yang common sense. Semua orang berpikir hal yang sama. Bukan suatu keunggulan dari data scientist kemudian berpikir, wah kita tambah anggaran. Oke, kita tambah anggaran. For what? Untuk apa? Kita akan menambah anggaran untuk apanya? Ya, apakah untuk apa namanya menarik gitu ya, menarik apa kabel distribusi dari pulau yang lain gitu ya? Ataukah seperti apa? Nah, dengan berpikir outside of the box, nah seorang data scientist bisa berpikir dan secara kreatif mencoba melihat kondisinya, melihat kondisi. Apakah daerah ini mungkin nggak ya kalau misalnya kita membuat semacam pembangkit sendiri di sana? Instead of kita mengambil dari pulau yang lain, kita membuat pembangkit sendiri di daerah tersebut. Nah, tapi pembangkit sendiri dari apa nih? Dari air, ada nggak air di sana? Ya, bagaimana kualitas airnya? Cocok nggak untuk pembangkit listrik tenaga air? Surya misalnya, dari matahari, cocok nggak gitu? Luminosity-nya, kemudian tingkat kecerahannya, durasi penyinarannya, dan seterusnya. Sudut inklinasinya, gitu ya. Nah, kemudian dari angin misalnya, kecepatan anginnya seperti apa? Kemudian durasi anginnya seperti apa? Arah anginnya seperti apa? Nah, masing-masing possibilities tadi, masing-masing alternatif tadi, kita evaluasi dulu, kemudian kita bisa berpikir out of the box. Ya, dengan melibatkan banyak partisipan. Nah, di design thinking ini memang intinya itu get your hands dirty ya. Kita learning by doing approach, kita melihat kondisi yang ada gitu ya, kita melihat lingkungan yang ada, kemudian kita melakukan brainstorming bersama dengan tim kita ya untuk menggali ide-ide kreatif dan inovatif. Nah, biasanya bisnis-bisnis yang sukses itu memang prinsipnya mereka memberikan inovasi yang baru, memberikan design thinking yang baru. Cuman masalahnya seperti saya sebutkan di awal tadi, tidak semua inovasi kemudian bertahan lama. Teman-teman mungkin ada yang pernah terfikir nggak ya bahwa di beberapa tahun yang lalu mungkin pembelajaran dengan skema online seperti ini mungkin sesuatu yang tidak terbayangkan, gitu ya, karena pembelajaran harus bertatap muka, gitu ya. Kenapa? Pertama karena aplikasinya mungkin belum populer. Yang kedua, merasa tidak ada kebutuhan. Yang ketiga, infrastrukturnya belum tersedia, gitu ya. Tapi harusnya kita bisa melihat gitu ya bahwa apa yang saat ini kita alami itu merupakan contoh inovatif solution yang kemudian ide yang muncul tapi kemudian menjawab kebutuhan dan kemudian sustainable. Nah, bayangkan kalau ini tidak dilakukan pada beberapa periode sebelumnya. Nah, jadi di design thinking ini human centered, kemudian kita berpikir outside of the box. Nah, teman-teman semuanya, eh, ketika kita seorang data scientist ya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan minggu lalu bahwa seorang data scientist ini diharapkan memberikan value bagi institusi atau instansi tempat dia berkontribusi, ya, tempat dia bekerja, baik itu di government, ya, public sector, ataupun di company, private sector, dan seterusnya. Value sering disamakan dengan innovation. Ya, kalau seseorang data scientist di hire,
Harapannya adalah dia memberikan value, dia memberikan inovasi. Nah, tadi saya sampaikan dalam design thinking bahwa inovasi, siapa pun bisa membuat inovasi. Ya, membuat inovasi sangat mudah. Yang sulit adalah membuat inovasi yang digunakan dan berkelanjutan. Nah, digunakan dan berkelanjutan. Artinya ada inovasi yang berhasil, ada inovasi yang gagal. Inovasi yang gagal adalah inovasi yang kemudian diterbitkan atau diluncurkan, tapi kemudian tidak bertahan lama. Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang kemudian digunakan secara luas dan bertahan lama, di mana ini kita menyebutnya sebagai sweet spot. Sweet spot untuk inovasi. Kuncinya ada di tiga. Pertama adalah desirability. Desirability itu adalah ini merupakan sebuah solusi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ingat ya, customer really needs, dibutuhkan oleh pelanggan. Dari kebutuhan pelanggan atau kebutuhan masyarakat atau kebutuhan customer atau kebutuhan pengguna atau kebutuhan masyarakat internasional misalnya, itu harus menjadi salah satu kunci desirability. Apa yang dibutuhkan. Nah, ini apa yang dibutuhkan ini mungkin sedikit berbeda dengan apa yang diinginkan. Ya, jadi kita harus bisa membedakan nanti apa yang masyarakat butuhkan dan apa yang masyarakat inginkan. Karena seringkali masyarakat itu juga bersifat subjektif. Dia menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak menginginkan sesuatu padahal itu dibutuhkan. Gitu ya contohnya. Ya, misalnya contohnya masyarakat umum sebenarnya membutuhkan transportasi publik. Ya, bagaimana kita tahu bahwa masyarakat membutuhkan transportasi publik? Dengan transportasi publik, ya, transportasi akan berjalan dengan lebih lancar, saving waktu, ya, kemudian juga saving biaya, ya, kemudian saving lingkungan karena mengurangi polusi udara, tapi maybe not desirable. Ya, mungkin tidak diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat lebih suka menggunakan mobil masing-masing, gitu kan? Karena ada aspek kemewahan. What a society wants, gitu ya, apa yang diinginkan oleh masyarakat, mereka ingin punya mobil, misalnya mobil pribadi masing-masing, ya. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan bukan mobilnya, tapi dibutuhkan adalah transportasi publik. Ketika itu ada dan kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat, desirability. Nah, salah satu eh, kriteria dalam inovasi. Kemudian yang kedua adalah feasibility. Jadi bahwa solusi atau inovasi yang diharapkan itu mungkin untuk dilakukan setelah kita menghitung strength, weaknesses, opportunity, and threat-nya. Jadi kita menghitung SWOT-nya, kemudian kita menghitung cost benefit analisisnya. Berapa biaya yang dibutuhkan, kemudian berapa benefit yang nanti akan dikembalikan. Kalau tidak memungkinkan, ini tekor ini, gitu ya. Biaya untuk melakukan inovasi tersebut tekor ini. Ya, contohnya nih misalnya ada yang waktu itu melakukan inovasi, kita membuat kita membuat matahari di malam hari, membuat matahari di malam hari, gitu. Caranya gimana? Kita membuat sebuah objek yang kemudian apa namanya memancarkan cahaya sehingga pada malam hari pun kita bisa mengalami terang benderang, gitu ya, sehingga lebih produktif. Tapi pakai itu visible. Ternyata untuk menyalakan objek tersebut butuhkan energi yang jauh lebih banyak. Ya, jadi antara cost-nya dengan benefit yang diperoleh tidak make sense. Nah, feasibility. Yang ketiga adalah viability. Viability itu artinya mendatangkan profit, profitable solution. Kenapa? Sesuatu yang tidak mendatangkan profit tidak akan sustain. Nah, sesuatu yang tidak mendatangkan profit tidak akan sustain, tidak akan berkelanjutan. Nah, teman-teman sebagai seorang data scientist jangan lupa atas tiga kriteria inovasi ini, ya. Jangan asal memberikan inovasi, kemudian setelah inovasinya ditayangkan, kemudian tidak dipakai, tidak berkelanjutan, ya. Profitable itu maknanya adalah memberikan keuntungan yang bisa dimaknai secara berbeda-beda tergantung dari perspektif instansi atau institusi. Mungkin kalau teman-teman bekerja di private sector, di swasta, maka yang dibutuhkan adalah profit berupa keuntungan materi, ya. Sedangkan kalau misalnya bekerja di public sector, di government agencies misalnya, maka profitable di sini adalah kepuasan masyarakat. Semakin masyarakat puas, maka keberadaan government agencies tadi semakin relevan, gitu ya. Nah,
tingkat kepuasan masyarakat. Kalau dunia internasional misalnya, dunia internasional mungkin dari sisi yang lain, dari sisi penjagaan perdamaian gitu ya, kemudian juga kepuasan dari negara-negara anggotanya gitu ya dan seterusnya. Jadi profitable solution ini sesuatu yang penting, tapi nanti konteksnya tergantung dari instansi atau kebutuhan dari organisasi di mana kita menjadi bagiannya gitu ya. Oke, sehingga ada suara yang bocor, bisa dimatiin dulu? Oke, terima kasih. Nah, kemudian jangan lupa, ini bagian dari design thinking, bahwa pada saat kita membuat rancangan dari sebuah inovasi data science, setiap solusi atau inovasi itu selalu memiliki keterbatasan. Jadi kalau di sini ini tadi adalah apa yang kemudian harus kita kejar dari tiga aspek tadi, tapi jangan lupa bahwa ada keterbatasannya, ada batasan-batasan tertentu. Fast, good, and cheap. Nah, setiap orang dan setiap individu pasti berharap mendapatkan sebuah solusi yang cepat, murah, dan bagus. Ya, sayangnya eh, hampir tidak ada solusi atau inovasi yang memenuhi ketiganya. Kalau solusi tersebut fast, cepat untuk dihasilkan, dan murah, ya, cepat dan murah gitu ya. Nah, cepat dan murah ini biasanya ekspensif. Ini kebalik nih, mohon maaf. Fast dan cheap ini harusnya ekspensif, ya. Mohon maaf, takes time, ya. Fast dan cheap oh, ini kebalik ini, mohon maaf, ini keliru ini ya. Fast dan cheap ini berarti biasanya adalah low quality, ya. Fast and cheap, low quality, ya, karena dia solusinya cepat dan murah, ini kualitasnya rendah ini, gitu ya. Kalau cepat dan bagus, wah ini mahal, expensive, gitu ya. Kalau bagus dan murah, gitu ya, bagus murah, takes time, biasanya waktunya lama. Bagus murah, waktunya lama. Nah, bisa nggak ketiga-tiganya? Impossible. Impossible gitu ya. Jadi ini menjadi limitasi dari setiap inovasi data science yang kemudian bisa kita propose. Nah, tahapan-tahapannya apa saja? Tahapan-tahapannya apa saja? Pada saat kita akan mempropose inovasi pada aspek data science, tahapan yang utama nanti kalau teman-teman memiliki klien gitu ya, tahapan yang utama pertama adalah melakukan empati, ya, melakukan empati. Empati ini artinya adalah kalau kita ingin memberikan sebuah inovasi yang bermanfaat, berguna, dan juga berkelanjutan, kita harus tahu kebutuhan dari user dulu, kebutuhan dari penggunanya, dan juga bagaimana kepedulian kita terhadap kebutuhan mereka itu. Empati dulu. Kemudian setelah kita punya empati, ya kita melakukan divine, ya kita mendefinisikan ya permasalahannya apa sebenarnya, ya. Permasalahan apa yang menjadi akar masalah, yang kemudian dari akar masalah tadi kita mengambil solusi yang terbaik, gitu ya. Contoh divine ini menjadi penting kenapa? Teman-teman semuanya, banyak sekali para data scientist yang kemudian mereka terjebak bukan pada menyelesaikan problem, tapi menyelesaikan symptoms. Mereka bukan menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan gejalanya. Nah, menyelesaikan gejalanya. Contohnya adalah ada seorang data scientist, ya, ada seorang data scientist yang kemudian di-hire oleh sebuah perusahaan. Katakanlah perusahaan ini adalah perusahaan apa namanya, market leader. Dia menjadi pemimpin pasar, gitu ya, pada bidang food and beverages, ya, food and beverages. Jadi bidang makanan dan minuman. Mungkin kalian bisa ngambil contoh misalnya PTX misalnya. PTX. Di sana terjadi sebuah fenomena. Fenomenanya adalah suatu produk yang selama ini top seller, ternyata dalam beberapa bulan terakhir penjualannya anjlok drastis, gitu ya. Penjualannya anjlok drastis. Nah, data scientist kemudian memberikan solusi, ya, karena dia apa namanya, di hire
untuk memberikan value bagi perusahaan. Dia menganalisis, kemudian memberikan solusi. Solusinya apa? Kita kasih diskon, ya, kita kasih promo, 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 dan promo, gitu ya. Semakin besar promonya, harapannya produk tersebut terjual kembali, ya. Dia menganggap bahwa problemnya adalah harga, ya, problemnya adalah harga, sehingga dia mempropos solusinya adalah turunkan harganya dengan apa? Dengan promo, dengan diskon. Is that correct? Belum tentu, betul ya. Apakah itu benar? Belum tentu. Ternyata setelah kita berikan diskon, ternyata setelah kita berikan promo, ini kisah nyata ya teman-teman ya. Kita berikan promo, kita berikan diskon, ternyata penjualannya naik sedikit, tapi kemudian tidak bertahan lama. Ya, tidak bertahan lama. Begitu diskonnya dicabut, orang-orang lari lagi. Ya, orang-orang lari lagi. Artinya ada something, gitu kan? Ada something. Ya, bahwa promo ini tidak menyelesaikan masalah. Gitu ya. Promo tidak kemudian menyelesaikan masalah. Karena kalau terus-terusan kita kasih promo, kita tidak mendapatkan keuntungan, gitu kan? Artinya tidak sustain, ya. Dan permasalahannya apa sih? Apakah permasalahannya di harga? Wah, ternyata harga ini hanyalah sebuah simptom, hanyalah sebuah gejala. Problem utamanya, oh ternyata bukan itu, gitu ya. Nah, kita lihat dulu akar masalahnya apa nih? Ya, seorang data scientist yang bagus harus bisa mendefine lebih baik, gitu kan? Dicari dulu nih akar masalahnya. Ya, diamati lingkungan di sekitarnya, gitu ya. Ternyata ditemukan, ya, ada permasalahan adalah munculnya kompetitor. Ya, munculnya kompetitor. Kompetitor tersebut memiliki produk yang sebenarnya harganya lebih mahal, tapi dibeli orang. Kok bisa harganya lebih mahal tapi dibeli orang? Ternyata dia memiliki keunggulan kompetitif yang kita tidak bisa kalahkan. Yaitu apa? Oh, ternyata produk dari kompetitor tadi memiliki sertifikasi, ya, sertifikasi apa misalnya? Contohnya misalnya, oh dia memiliki sertifikasi halal misalnya. Yang punya kita belum. Walaupun itu lebih mahal kemudian dibeli. Berarti solusinya apa? Bukan promo berarti. Loh ya, bukan promo berarti. Nah, kita melakukan sertifikasi, gitu ya. Atau misalnya kompetitornya ternyata menyasar pada ya aspek masyarakat yang memang secara kompetitif masuk. Misalnya produknya tersebut kemudian dibawakan dengan nuansa Korea, gitu kan. Menangkap generasi Z dan beberapa generasi milenial yang suka dengan Korea. Penjualan naik drastis. Walaupun harganya lebih mahal, ternyata harga bukan problem, ya. Nah, kebutuhan user yang berbeda. Ya, berarti solusinya bukan menurunkan harga, oke? Jadi define ini menjadi penting. Kemudian ideate. Ideate ini adalah tahapan di mana kita mengusulkan beberapa ide-ide baru bagaimana caranya memberikan calon alternatif solusi. Gitu ya, calon alternatif solusi. Sebagai seorang data scientist, kita harus berorientasi pada data. Ada nggak data kompetitornya? Ada nggak data dari perilaku consumer? Ada nggak data dari apa regulasi-regulasi terkait dengan sertifikasi? Ada nggak data terkait dengan harga dari bahan baku kita, gitu ya? Jadi kita harus uh, mendefine dengan baik, kemudian kita mempelajari data yang kita miliki, kemudian melakukan idea, ya, apa memberikan beberapa alternatif ide. Nah, kemudian kita dari ide-ide tersebut ya mungkin tidak semuanya feasible, gitu ya, dengan melihat dari sini tadi desirability, feasibility, dan viability, ya. Nah, kita kemudian memilih salah satu atau memilih eh, lebih sedikit kandidat, mungkin dua atau tiga kandidat saja untuk kita bikin prototipenya. Oke, kalau gitu kita akan membuat dua produk nih, misalnya dua produk baru. Dua produk baru, yang satu sama seperti sekarang tapi dengan nuansa Korea. Apakah ini juga laku juga? Atau yang kedua, kita bikin produk satu lagi, ya, tapi sekarang sudah memiliki sertifikasi halal. Ya, kita buat dua prototipe. Nah, kemudian kita tes, kita uji mana yang kemudian lebih laku. Testing, test an opportunity to learn about your solution and your user. Ya, bagaimana responnya? Oh, ternyata lebih dominan dari sisi atau misalnya yang ketiga gitu kan. Dua-duanya.
mendapatkan sertifikasi halal dan juga nuansanya Korea, gitu ya. Nah, ternyata mana yang lebih laku? Kemudian itulah yang kemudian kita gunakan. Ini soft skill yang perlu sekali teman-teman miliki, sehingga proses dalam design thinking ya teman-teman membuat kolaborasi dengan beberapa anggota tim, kemudian melakukan beberapa tahapan mulai dari empatinya ya. Empatinya itu menggali kebutuhan dari pelanggan seperti apa, kebutuhan dari masyarakat itu apa, kemudian kita sintesa mendefinisikan problemnya, gitu kan? Problemnya apa yang muncul problemnya, kemudian kita membuat ide ya, membuat ide-ide alternatif, kemudian dari ide-ide yang banyak tadi kita pilih beberapa kandidat yang paling memenuhi feasibility, viability ya, kemudian desirability ya. Kemudian kita showcase gitu ya, kita showcase, kemudian kita uji. Nah, itu yang kita lakukan seterusnya sehingga menjadi tahapan di dalam pendekatan human centric inilah ya seorang data scientist nanti dipaksa memberikan solusi yang bisa mendekati dengan human centric approach. Dari tahapan-tahapan tadi tentu saja Pak gimana caranya kita bisa memberi empati ya, sedangkan namanya customer itu banyak sekali. Apalagi misalnya kita di Indonesia dengan 270 juta pengguna, yang mana nih yang kita mau lakukan empati? Apakah kita tanya satu persatu? Ya, nggak mungkin. Nah, sehingga bisa aja kita menambahkan satu tahapan sebelum empati, yaitu observation. Ya, kita melakukan observasi pada segmen-segmen pelanggan, pada segmen-segmen masyarakat. Gitu kan? Ada masyarakat golongan menengah ke atas misalnya, yang tidak sensitif harga, gitu kan? Tapi mereka sensitif kepada keunikan, gitu ya. Nah, kemudian segmen menengah ini sensitif terhadap fungsionalitas atau feature atau fiturnya, ya. Tidak begitu sensitif terhadap harga, tapi mereka fokus kepada fungsionalitas gitu. Wah, ini ada fitur A, ada fitur B, gitu ya. Terus kemudian yang ini bisa A, bisa B, yang ini kameranya 15 megapiksel, yang ini kameranya bobanya ada 4 misalnya, yang ini kameranya bisa langsung auto beautify misalnya, ya, auto detect wajah misalnya. Nah, ada fitur-fitur ya kelas menengah. Kemudian yang kelas bawah, misalnya kelas bawah ini rentan sekali terhadap harga. Ya, hal yang mereka prioritaskan adalah harga. Fungsionalitas nomor terakhir, misalnya. Ya, nah ini observasi, kemudian empati dan ideation. Ini adalah zona di mana kita berfokus kepada problem, menemukan problemnya. Nah, kemudian product development, prototype, dan testing ini adalah zona di mana kita sudah fokus kepada solusinya. Nah, teman-teman semuanya, prinsip dalam design thinking ada 10. Yang pertama adalah harus berorientasi kepada tindak lanjut atau aksi, ya. Kemudian memungkinkan kita ada perubahan-perubahan. Kenapa kok bisa ada perubahan-perubahan? Karena kebutuhan user juga berubah, gitu kan? Behavior dari user juga berubah. Dulu orang suka sekali belanja secara langsung, pegang barangnya, belanja secara offline. Sekarang orang beralih ke online, gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Ada perubahan-perubahan yang terus kita amati. Fokus on human, fokus kepada manusianya. Kemudian develop foresight. Kita melihat nanti bagaimana tren ke depannya, gitu ya. Tren ke depannya. Tren ke depannya seperti apa, gitu ya. Kemudian dynamic dan iteratif, artinya kita mengikuti. Jangan, nggak boleh berhenti. Promote empati, ya, memahami kebutuhan user, kemudian mengurangi risiko. Risiko apa? Risiko dari ketidakberlanjutan, kemudian tidak diimplementasikannya suatu solusi. Nah, kemudian ada kesamaan value, ada kesamaan makna, ya, kesamaan konsep, gitu ya. Wah, ini kita punya brand besar, misalnya contohnya, kita punya brand besar di luar negeri, kita mau bawa ke Indonesia, gitu ya. Contohnya adalah misalnya katakanlah ini ada brand fast food misalnya, brand fast food yang berfokus kepada ayam goreng misalnya contohnya. Nah, saya tidak menyebut merek. Kita ada perusahaan fast food yang sangat besar di luar negeri, kita mau bawa ke Indonesia. Ya, perusahaannya fokus kepada ayam goreng. Kita bawa ke Indonesia, gitu ya. Nah, ternyata kok nggak laku, gitu ya. Kurang antusias gitu masyarakat. Oh, ternyata di dalam produk kita
kita tidak menyertakan nasi, gitu ya. Ternyata masyarakat Indonesia suka banget dengan nasi, gitu ya. Nah, masukkan nasi ya. Terus kemudian ternyata di setiap wilayah berbeda-beda, gitu ya. Ada wilayah tertentu yang suka sekali pedas, ada yang wilayah tertentu suka sekali manis, ada yang wilayah tertentu sukanya gurih, ada yang wilayah tertentu sukanya ikan. Nah, sehingga shared meaning, shared values, localization dengan culture yang ada itu menjadi sangat penting. Sehingga teman-teman semuanya mulai saat ini tidak boleh lagi terlalu pesimis, tidak boleh rendah diri dengan data scientist di luar negeri karena teman-teman yang memahami tentang local culture kita, gitu ya. Nah, itu yang menjadi penting. Relies on adaptable process. Nah, karena masyarakat juga berubah, maka kita harus terus beradaptasi. Combine logic and creativity. Logiknya ada, tapi harus ada kreativitas. Makanya tadi di awal saya sebutkan bahwa ini tidak hanya science, tapi juga art, juga seni. Nah, ini apa yang disampaikan oleh apa namanya David Kelly gitu. Ini adalah beliau merupakan founder dari IDEO ya. Yang merumuskan pertama kali tentang konsep design thinking dalam mendesain sebuah produk, dalam mendesain sebuah solusi, dalam mendesain sebuah inovasi yang tentu saja sangat penting bagi seorang teman-teman semua yang menjadi data scientist. Design thinking ini memang bermula awalnya dari hanya yang berupa desain saja, tapi sekarang kemudian kita scale up menjadi bagaimana konsep berpikirnya. Kalau desain saja biasanya dilakukan oleh orang per orang individu, design thinking ini dalam tim, ya berkolaborasi, ya. Yang dulunya kita hanya berorientasi kepada produk, saya jual produk yang paling bagus, gitu ya. Kita jual ayam goreng fast food yang paling enak, gitu kan. Walaupun enak itu merupakan sesuatu yang subjektif, gitu ya. Paling enak, gitu ya. Tapi orang nggak suka. Kenapa? Gitu kan. Ternyata dia nggak ada experience-nya, gitu ya. Wah, ini ayamnya kepedesan, gitu kan. Nah, nggak cocok nih untuk di daerah tersebut. Wah, kita ganti nih misalnya ya. Spesifik sekarang ayamnya ini ayam semur, gitu kan. Ayam goreng tapi semur, gimana itu? Wah, inovatif nih. Ya, ada experience-nya di sana. Desain hanya menggabungkan sisi engineering dan sisi seni, tapi kalau design thinking banyak ya aspeknya, teknologinya, bisnis, kemudian human ya masyarakat. Nah, ada ukuran teman-teman semuanya di mana kita bisa nggak sih sebenarnya apakah yang sudah kita rancang ini sudah memiliki prinsip human centered atau belum, design thinking atau belum. Nah, ada yang kita sebut sebagai design value index. Design value index ini sudah diadopsi oleh banyak sekali perusahaan ya untuk mengukur ya seberapa berharga rancangan kita, gitu ya. Nah, sehingga dengan menggunakan design thinking inilah yang nanti akan membawa teman-teman semuanya ini memahami berbagai aspek ya, khususnya non teknikal karena berhadapan dengan manusia ya. Di sini ada non denominational, artinya kita tidak hanya berpikir secara sendiri tapi banyak mendalam anggota tim, gitu ya. Karena tiga kepala lebih baik daripada satu kepala dari sisi sudut pandang, point of view. Kemudian means to align, artinya mencoba mendekatkan diri dengan culture atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian deliver creativity, ada kreativitasnya. Gitu kan? Siapa yang kemudian mungkin berpikir bahwa wah, kita kalau namanya bakso gitu ya, namanya bakso itu kuahnya harus yang meresap, gitu ya. Kuahnya harus yang gurih sekali. Tapi siapa yang kemudian come up dengan idea bahwa wah, kita baksonya kita bikin bakso goreng. Nah, kemudian ternyata justru meledak di pasaran. Ya, meledak penjualan ya, bukan bakso yang meledak. Ya. Kemudian misalnya, wah, kalau kita jualan crackers atau kerupuk gitu ya, itu harus yang renyah, yang sampai kriuk gitu ya. Nah, tapi siapa yang kemudian punya ide bahwa wah, ini kayaknya kalau namanya punya kerupuk itu direndam kuah. Nah, out of the box ya. Creativity. Jadilah seblak misalnya. Out of the box. Nah, creativity. Nah, kemudian ada experiential. Experiential itu artinya memang
ada trial and error gitu. Ya, pasti ada tahapan di mana kemudian apa yang dari prototipe-prototipe yang kita coba tadi ada kegagalan. That's fine. Oke saja. Ya, tapi kita punya tahapan yang jelas akhirnya. Dari penentuan kandidat solusinya, kemudian solusinya kita prototyping, kita uji coba, kemudian kita evaluasi. Predictive mechanism, artinya ke depannya bagaimana perubahan dari kebutuhan dari pelanggan, kemudian apa teknologi yang kemudian perlu kita siapkan. Nah, ada banyak contoh nih teman-teman bagaimana eh, inovasi-inovasi yang sebelumnya ada. Ini adalah contoh mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya. Ini adalah mouse pertama di dunia. Mouse-nya seperti ini, rumit banget ya, mouse yang pertama. Kemudian hingga kita bisa buat mouse yang wireless. Ya, ini adalah contoh-contoh hasil inovasi yang menggunakan design thinking berdasarkan kebutuhan, berdasarkan juga teknologi yang tersedia serta profitability-nya. Ya, kemudian komputer. Siapa yang menyangka bahwa dulu kita memiliki mainframe komputer yang berukuran satu gudang, gitu kan, dengan kapasitas hanya beberapa megabytes. Sekarang kita bahkan bisa punya laptop yang bisa diputar-putar, gitu ya, bisa putar-putar nggak patah gitu ya dengan kemampuan tidak hanya di megabytes bahkan bisa di terabytes gitu ya. Nah, kemudian ban mobil, wah dulu keras banget. Dengan adanya inovasi-inovasi tadi ya seorang data scientist harus berpikir seperti itu. Nah, tapi yang utama memang ya eh, harus satu hal yang perlu dipahami teman-teman semuanya. Tidak mungkin ada satu solusi yang kemudian menjawab semua tantangan ya. Artinya ada solusi tertentu yang cocok untuk situasi tertentu. Nah, sehingga di sini memang tidak dibutuhkan teman-teman membuat super produk. Ya, tidak dibutuhkan teman-teman membuat super solution. Ya, tapi solution yang segmented. Ya, segmentasinya ditargetkan untuk siapa. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi penting sekali. Nah, tahapannya apa saja? Kita untuk melakukan design thinking, tahapannya apa saja? Yang pertama adalah mendesain elemen-elemennya, tahapannya, kemudian domain identification, gitu kan? Bidang apa yang mau kita tekuni ini, gitu ya? Apakah nanti bidang kesehatannya, ataukah eh, apa namanya? Kita akan membuat solusinya itu pada aspek lingkungan, misalnya. Contohnya adalah, wah kita mau membuat inovasi bagaimana melakukan mitigasi terjadinya banjir gitu ya dengan menggunakan pendekatan big data dan data science misalnya. Nah, berarti harus memahami dulu dong apa itu banjir, ya, bedanya apa banjir dengan genangan, bagaimana proses terjadinya banjirnya, gitu kan? Apa sih yang dilakukan masyarakat ketika terjadi banjir? Ya, ini contoh-contoh domain identification. Bagaimana penanggulangan risiko bencana, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian observation, ya observation ini dilakukan dengan mengamati. Lalu ada empati, ya empatinya ini biasanya yang kita lakukan adalah kita bisa menampilkan dalam bentuk mind mapping. Ya, di dalam mind mapping ini kita bisa melihat alternatif-alternatif solusinya. Ya, kemudian mendefine design problem, kemudian kita melakukan ideation di mana ada multiple idea, ya multiple solusi untuk setiap problem tadi. Ya, kemudian kita membuat konsep atau finalization, lalu membuat mock-up, ya rancangannya, mendevelop sebuah produk gitu ya. Kemudian kita melakukan validasi, mendapatkan feedback dari customer-nya. Nah, tahapan-tahapan inilah yang nanti perlu diterapkan di dalam design thinking. Nah, teman-teman semuanya, berarti kita harus memulai dari sebuah problem dong ya. Betul ya. Sedangkan seorang data scientist ini problemnya kita belum punya gitu ya, karena teman-teman semuanya mungkin belum belum bekerja ini ya. Belum tahu nanti bekerja di mana, bekerja di private company kah, ataukah bekerja di government kah, ataukah bekerja di international organization kah, ataukah bekerja di non government organization, NGO, yayasan misalnya. Nah, sehingga perlu melatih ya teman-teman semuanya untuk diberikan sebuah problem, kemudian kita menggunakan ide-ide kreatif kita, ya, ide-ide kreatif kita, dan memahami data-data yang tersedia sudah ada untuk mendorong kita memiliki design thinking
menawarkan alternatif solusi yang inovatif, yang kreatif, tapi tetap ya feasible dan viable. Memungkinkan untuk dilakukan dan memberikan keuntungan. Kalau tidak memberikan keuntungan, pasti tidak berkelanjutan. Nah, eh, ada banyak problem di dunia ini ya, tapi salah satu yang kemudian menjadi concern dari banyak negara adalah Sustainable Development Goals. Ada 17 goals ya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih baik daripada umat manusia. 17 goals ini definisikan oleh United Nations PBB ya dalam SDGs sdgs.un.org/goals. Di sini ada problem tentang bagaimana pengentasan kemiskinan, no poverty, ya pengentasan kelaparan, zero hunger, kemudian peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, good health and well-being, quality education untuk pendidikan, gender equality, ya kemudian clean water and sanitation, energi yang bersih dan juga terjangkau, kemudian pertumbuhan ekonomi, ya, kemudian industri, innovation and infrastructure, kemudian pengurangan ketimpangan inequalities, sustainable cities and communities, kemudian responsible consumption and production, climate, gitu ya, perubahan iklim, kemudian life below water, life on land, kemudian perdamaian dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh problem yang selama ini dihadapi oleh banyak pihak. Ini menjadi contoh di mana teman-teman nanti kemudian bisa praktek gitu ya, bisa praktek bagaimana menggunakan kemampuan kreatif teman-teman ya untuk memecahkan solusi di sini. Ingat, solusinya harus sesuatu yang menjawab kebutuhan dari user atau manusianya. Kemudian memungkinkan untuk dilakukan, feasible. Kemudian memberikan keuntungan ya viable, baik keuntungan materi maupun keuntungan non materi ya. Nah, di dalam data science sendiri sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang kemudian diberikan. Nah, ada inovasi yang kemudian bertahan lama, ada inovasi yang kemudian berguguran. Nah, di dalam data science dengan menggunakan big data, ya teman-teman, banyak sekali inovasi yang kemudian yang sudah dihasilkan. Misalnya dalam mobile positioning data, sekarang orang menggunakan itu untuk statistik pariwisata. Ya, tidak perlu lagi melihat atau bertanya kepada wisatawan, Anda bepergian kemana, berapa lama, membeli apa, dan singgah kemana saja. Nah, sekarang orang cukup misal menggunakan mobile positioning data, ya titik lokasi yang dikunjungi oleh wisatawan berdasarkan handphonenya, kemudian berapa lama dia tinggal di sana, durasinya, gitu ya, kemudian polanya. Setelah itu dia pergi kemana lagi. Nah, tourism statistik, commuter statistik juga sama. Nah, dengan menggunakan satellite imagery banyak sekali nih yang pernah dihasilkan ya dari Google, dari Facebook banyak sekali. Kemudian untuk menghasilkan banyak sekali indikator dari web crawling. Ini contoh-contoh inovasi-inovasi yang kemudian dimunculkan dari data science. Nah, di pertemuan kita kali ini ya sebagai bagian dari karena ini adalah soft skill ya sebenarnya tidak akan banyak teori yang kita akan bahas gitu ya tapi kita mungkin akan lebih banyak praktek ya teman-teman semuanya jadi di pertemuan ini saya akan membuat collaborative learning ya terkait dengan design thinking ini membuat ide-ide yang out of the box dengan memanfaatkan keahlian teman-teman semuanya sebagai calon data scientist dengan problem dari Sustainable Development Goals. Nah, tugas teman-teman adalah silakan memilih salah satu topik dari 17 goals pada Sustainable Development Goals. Nah, anggap saja ini sebagai latihan. Latihan bahwa kita diberikan sebuah problem. Sebagai seorang data scientist yang memiliki value, yang profesional, teman-teman diharapkan memberikan gambaran kandidat alternatif inovasi atau solusi dari problem tadi. Satu topik sesuai dari 17 goals di SDGs. Kemudian teman-teman coba nih setelah ini kita berlatih ya. Keahlian design thinking, kemudian critical thinking yang minggu lalu kita pelajari, kemampuan data analytics teman-teman pada topik tersebut. Lalu berikan ide yang out of the box. Misalnya, saya untuk sustainable
cities, gitu ya, sustainable cities. Kita mau membuat rancangan bagaimana mengatur, gitu misalnya, contohnya mengatur jam sekolah dan jam kerja sesuai eh, wilayah di kota, gitu ya, supaya apa? Mengurangi kemacetan misalnya, ya, dan memudahkan orang tua untuk mengantar anaknya. Nah, jadi jam kerjanya kita atur nih, jam kerja dan jam sekolah misalnya. Nah, itu contoh idenya, out of the box ya. Boleh pakai ide-ide yang lain dari 17 goals tadi. Nah, nanti teman-teman bisa sampaikan, mengapa topik tersebut penting untuk dibahas? Ya, ini kemampuan komunikasinya. Kemudian, apa perkembangan terbaru saat ini di topik tersebut? Wah, saya mau mengambil topik tentang kemacetan ini, Pak. Kemacetan. Kenapa penting? Karena kemacetan ini sudah memberikan kerugian kepada kita dari sisi waktu, ya, berikan datanya mungkin. Kemudian dari sisi biaya, karena berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan di jalan, gitu ya, mungkin ada datanya. Kemudian dari biaya lingkungan, karena berapa banyak kemudian emisi karbon yang dihasilkan hanya karena kemacetan, gitu ya. Nah, kemudian opportunity loss. Nah, berapa banyak aktivitas ekonomi yang harusnya dilakukan kalau kita tidak macet, misalnya, ya, perkembangan terbarunya seperti apa. Terus apa ide kalian untuk pemecahan masalah tersebut? Wah, kita tadi misalnya saya mau mengusulkan, gitu ya, kita membuat zonasi untuk jam kerja dan jam sekolah sehingga tidak terjadi kemacetan. Misalnya, ini contohnya, contoh ide kreatifnya. Nah, kalau ide kreatif kalian seperti itu, kira-kira data apa yang kalian perlukan? Oh, saya perlu data adalah apa namanya, sebaran penduduk di seluruh wilayah, gitu kan, sehingga saya bisa membuat oh, wilayah yang padat, wilayah yang kurang padat. Nah, wilayah padat lah yang nanti akan kita atur. Satu. Yang kedua adalah data-data sekolah dan data-data lokasi kantor. Nah, kemudian data-data lokasi pemukiman. Nah, waktu tempuhnya dan seterusnya, sehingga kita bisa mendesain zonasinya. Ya, data apa yang kalian perlukan. Nah, ini adalah tugas pada kesempatan kali ini, ya, teman-teman semuanya, untuk design thinking, ya, mempraktekkan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Contohnya untuk Sustainable Development Goals, ya, yang teman-teman sebagai seorang calon data scientist. Nah, ini saja mungkin yang materi kita hari ini, ya. Setelah ini teman-teman bisa apa, memilih salah satu topik, ya. Ya, saya tutup dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya